Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan saat para penghuni perkemahan Banyu Biru dalam kecemasan menghadapi tandang Pasingsingan. Ada sepercik harapan ketika terdengar suara derap kaki kuda. Pasingsingan yang mengira jarak dari para penunggang kuda itu masih jauh, tidak menghiraukan, dan ia bertekad untuk membasmi para penghuni perkemahan Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan telinganya yang tajam, Pasingsingan perhatikan suara itu dengan seksama. Wajahnya yang terangkat seolah-olah dapat membuat perhitungan yang tepat. Kira-kira sejauh berapa tonggak sumber suara telapak kuda itu. Ketika ia kemudian yakin akan pendengarannya, berkatalah ia, "Masih jauh. Waktu masih cukup banyak untuk memusnahkan kalian. Nah, bersiaplah untuk menghadapi saat terakhir. Melawan atau tidak melawan akan sama saja akibatnya bagi kalian." Kemudian kepada Lowoijo ia berkata, "Usahakan supaya orang-orang berkuda itu agak lambat datang. Pergilah dengan orang-orangmu yang masih ada." "Baik guru," jawab Lowoijo. Tapi sekali lagi matanya menatap wajah Indang Widuri. "Aku sisakan gadis kecil itu, atau akan kau bawa dia?" tanya Pasingsingan. Lowoijo menggeleng. "Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Aku hanya ingin guru mengampuninya. Pergilah," dengus Pasingsingan. Dalam sekejap meloncatlah Lowoijo hilang ditelan tabir hitamnya malam. Yang tinggal kemudian hanyalah orang berjubah abu-abu dan bertopeng seperti iblis. Harapan yang semula timbul di dalam dada mereka untuk dapat bertempur bersama-sama dengan Maesa Jenar, Kebo Kanigoro, dan yang lain-lain kini telah pudar kembali. Meskipun mereka masih belum dapat menjajaki sampai di mana tingkat ilmu Maesa Jenar kini, namun semakin banyak jumlah mereka, semakin kuat pula perlawanan yang dapat mereka berikan. Sementara itu suara kuda di kejauhan masih saja melingkar-lingkar di dalam lembah, seolah-olah tidak menjadi bertambah dekat. Kemudian mereka pun sadar bahwa jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang berkuda itu pun melingkar-lingkar seperti ular. Karena itu akhirnya mereka kembali kepada kepercayaan diri, kepada senjata-senjata mereka yang tergenggam di tangan mereka. Lebih daripada itu, mereka percaya kepada kekuasaan yang maha tinggi. Demikianlah mereka dengan dada yang berdebar-debar melihat Pasingsingan bergerak perlahan-lahan. Tangan Pasingsingan mulai dikembangkan seperti hendak menerkam. Kemudian dengan cepat sekali ia meloncat ke samping untuk kemudian menyerang dengan cepatnya ke arah dalang Mantingan. Tetapi orang-orang itu pun bukanlah orang-orang yang tak berdaya sama sekali. Segera mereka berlompatan untuk memencar diri dan menyerang bersama-sama dari segenap penjuru. Terhadap mereka itu pun ternyata Pasingsingan tidak dapat menganggap remeh. Ia menggeram sekali lagi dengan kerasnya. Seperti kilat ia dengan sangat lincah menghindari setiap senjata yang tertuju kepadanya, untuk kemudian menggeliat dengan cepatnya dan melenting seperti terlempar dari tempatnya berdiri untuk mencapai daerah di luar lingkaran kepungan lawan-lawannya. Mantingan dan kawan-kawan berdesir melihat cara Pasingsingan bergerak. Benar-benar seperti singgat, namun kadang-kadang seperti ular dan sekali-sekali seperti asap yang dapat melayang-layang di udara.
Mereka diam-diam mengeluh di dalam hati, dan terasalah di dalam hati kecil mereka bahwa mereka tak akan mampu untuk memberi perlawanan yang cukup lama sampai Maeso Jenar tiba. Apalagi mereka tahu bahwa Lowoijo dan kawan-kawannya telah ditugaskan oleh gurunya untuk menghadang dan memperlambat perjalanan rombongan berkuda itu. Tetapi bagaimanapun juga mereka akan memberikan perlawanan sekuat tenaga sampai orang yang terakhir, sebab lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati dengan tangan bersilang di dada. Karena itu seperti angin pusaran, mereka menyerang Pasingsingan berputar. Meskipun mereka tidak pernah mengadakan persiapan untuk melakukan pertempuran bersama, namun karena pengalaman mereka masing-masing, segera mereka dapat menyesuaikan diri. Ternyata gerak mereka dapat sedikit menolong memperpanjang waktu. Mula-mula Pasingsingan pun agak sulit untuk dapat mengadakan serangan terhadap rombongan yang berputar sambil menyerang berganti-ganti dari segenap arah. Namun akhirnya Pasingsingan dapat pula menyesuaikan diri. Ia pun kemudian ikut berputar pula, mengikuti putaran lawan-lawannya dan menyerang pada tempat yang tepat, dalang mantingan. Untunglah bahwa Roro Wilis yang berdiri di belakang dalang mantingan, sehingga pedangnya dapat membantu melawan iblis yang mengerikan itu. Di samping serangan-serangan yang lincah dilancarkan Aryo Saloka dari arah yang lain. Dalam pada itu sekali lagi Pasingsingan melenting sambil menyerang Jaladri. Dengan cepat Jaladri menjatuhkan dirinya untuk menghindari sambaran tangan Pasingsingan sambil mengacungkan senjatanya. Tapi dengan demikian pertahanannya terbuka sehingga sekali lagi Pasingsingan berhasil meloloskan diri dari kepungan. Meskipun Wirosobo telah mencoba menyerangnya ketika Pasingsingan sedang terapung di udara, tapi kapak raksasanya itu terayun menebas angin. Dengan menggeliat Pasingsingan berhasil menghindari sambaran kapak itu. Namun sayang bahwa demikian kakinya menjejak tanah. Terasalah angin menyentuh kulitnya, belum lagi ia berhasil menghindar. Terasalah sebuah benda menyambarnya. Cepat ia berusaha mutar tubuhnya di atas satu kaki, sehingga sambaran senjata itu hanya menyentuh jubahnya. Ketika ia sudah siap untuk menyerang, dilihatnya rantai perak berputar seperti baling-baling. Rantai itu pula lah yang telah menyentuh jubahnya. Sekali lagi Pasingsingan berdesis marah. Tapi kemudian ia siap untuk menyerang dari bawah ke arah tubuh Endang Widuri. Teringatlah ia akan pesan muridnya, sehingga maksudnya terpaksa diurungkan. Namun ia menjadi semakin marah. Terasa sesuatu menyumbat dadanya, sehingga terdengarlah giginya gemeretak. Dengan demikian ia mencari saluran untuk memuntahkan kemarahannya. Ia merasa tersinggung sekali bahwa rombongan kelinci itu berhasil mengenainya, meskipun hanya jubahnya. Dalam kemarahan yang memuncak itu, tiba-tiba dengan cepatnya tangan Pasingsingan bergerak seperti orang menabur benih. Dan bersamaan dengan itu mancarlah cahaya kuning-kuningan di segenap penjuru. Ternyata di tangan iblis itu tergenggam sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning keemasan. Itulah pusaka Pasingsingan yang bernama Kyai Sulu. Dengan senjata di tangan terdengarlah Pasingsingan bergumam, "Aku masih berbaik hati kepada kalian. Kalau aku ingin membunuh kalian dengan senjata ini, aku dapat membakar tubuh kalian seperti membakar jangkrik dengan ilmu alas kobar." Mau tidak mau hati mereka tergetar melihat cahaya kemerapan yang memancar dari senjata Pasingsingan. Meskipun di malam yang gelap, namun pantulan cahaya bintang-bintang di langit telah mampu untuk menyilaukan mata. Tapi meskipun demikian, sekali lagi mereka bertekad untuk bertempur sampai tenaga terakhir, sampai tetes darah terakhir pula. Pasingsingan tidak mau memperpanjang waktu lagi. Ia sudah tidak mendengar derap kuda yang melingkar-lingkar di lembah.
Pasti orang-orang berkuda itu telah terlibat dalam pertempuran melawan Lowo Ijo. Pasing-singan mengharap Lowo Ijo dan kawan-kawannya dapat memberinya waktu. Karena itu, waktu yang sempit ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah akhirnya terdengar dari mulut pasing-singan suitan nyaring. Dan bersamaan dengan itu melontarlah tubuhnya seperti bayangan hantu di malam yang kelam, menyerang dengan dahsyatnya. Tak seorang pun yang mengharap dapat keluar dari pertempuran itu. Karena itu malahan mereka menjadi tenang dan bertempur mati-matian. Kalau mungkin mereka akan membawa iblis itu hancur bersama dengan mereka. Tapi ketika senjata-senjata mereka sekali saja bersentuhan dengan pusaka pasing-singan, terasa tangan mereka bergetaran keras dan perasaan sakit menjalar ke segenap tubuh mereka. Tapi ketika saat yang muncak itu hampir sampai pada titik tertinggi, mereka mendengar derap orang berlari, disusul dengan sebuah sapaan yang tergesa-gesa. Selamat malam, pasing-singan muda yang pernah bergelar Umbaran. Pasing-singan terkejut mendengar sapaan itu, apalagi ketika ia mendengar orang itu menyebut nama Umbaran. Karena itu dengan terkejutnya hantu berjubah abu itu terloncat mundur beberapa langkah. Dan dengan sikap yang menakutkan ia mutar tubuhnya ke arah suara siapa yang telah mengganggunya itu. Kemudian nampaklah dalam kegelapan malam, seseorang tersembul dengan cepat dari balik pohonan. Dengan langkah yang tergesa-gesa pula, ia berjalan mendekat lingkaran pertempuran itu. Bersamaan dengan itu hampir setiap mulut menyebut nama orang itu dengan penuh harapan dan kegembiraan yang membersit dalam dada mereka. Bahkan terdengar pasing-singan bergumam di belakang topeng jeleknya, "Maiso Jenar." "Ya," jawab orang itu, "hampir aku terlambat datang." Pasing-singan mandang Maiso Jenar dengan seksama. Ia heran bahwa Maiso Jenar berhasil muncul dalam waktu yang jauh lebih cepat dari perhitungannya. Ia mengharap Lowo Ijo tidak-tidaknya dapat menahannya untuk waktu yang cukup baginya membunuh orang-orang yang telah menyakitkan hatinya itu. Namun agaknya pasing-singan salah hitung. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro bukanlah anak-anak yang dapat diberi sekadar permainan untuk melupakan ibunya yang sedang pergi. Demikianlah dalam perjalanan pulang ke Kebo Kanigoro, Maiso Jenar dan kawannya seolah-olah telah mendapat suatu firasat yang kurang baik. Dengan kencangnya mereka macu kuda mereka seperti anak panah. Mereka menjadi tidak tenang, serasa meninggalkan anak-anak bermain di tepi sungai. Karena itu maka yang tergores dalam angan-angan mereka adalah secepatnya sampai ke Candi Gedong Songo. Apalagi ketika mereka sampai ke lembah di hadapan daerah perkemahan mereka. Kebo Kanigoro ternyata mempunyai perasaan yang tajam sekali. Ketika angin yang aneh menyentuh kulitnya, berkatalah ia bergumam seperti pada diri sendiri, "Alangkah sejuknya malam." Maiso Jenar masih belum merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia menjawab, "Sejuk, bahkan terlalu sejuk. Aku kira malam musim kemarau ini dinginnya benar-benar sampai menggigit tulang." Kebo Kanigoro menoleh pada Maiso Jenar. Dari wajah kawan seperjalanannya itu, Kebo Kanigoro dapat mengetahui bahwa Maiso Jenar belum merasakan sesuatu. Namun waktu itu tidak terlalu lama, sebab kemudian nampaklah alis Maiso Jenar berkerut. Dan tiba-tiba dengan anar ia memandang ke arah perkemahan anak-anak Banyu Biru. Meskipun yang nampak hanyalah kehitaman melulu, namun seolah-olah ia ingin menembus hitamnya malam dan langsung ingin mengetahui apa yang telah terjadi di balik tabir malam yang kelam itu. Tiba-tiba terdengar Maiso Jenar berkata, "Ya, alangkah sejuknya malam." Kebo Kanigoro tersenyum, tapi kendali kudanya dipegangnya semakin erat. Tumitnya beberapa kali menyentuh perut kudanya untuk mempercepat perjalanan. Maiso Jenar pun berbuat serupa, diikuti oleh Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi yang telah menggigil kedinginan. Bahkan terdengar Wonomerto yang tua berdesis,
Alangkah anehnya alam, kalau siang panasnya seperti memecahkan kepala, kalau malam dinginnya sampai membekukan darah. Tapi agaknya anak mas berdua di muka itu tidak merasakan betapa tubuhku hampir membeku. Bahkan mereka mempercepat lari kuda mereka. Bukankah lebih cepat lebih baik, Paman? Jawab Bantaran. Dengan demikian kita lebih cepat sampai untuk kemudian menyalakan api sebesar-besarnya, membakar jagung dan ketela. Alangkah nikmatnya. Meskipun aku tadi sudah mendapat suguhan makan, namun laparnya bukan main. Terdengar penjawi tertawa saja. Kemudian terdengar di sela-sela suara tertawanya, "Kakang Bantaran, untunglah bahwa tempat nasimu tadi tidak dilubangi oleh orang-orang pamingit, sehingga kau masih akan dapat menikmati perasaan kenyang." Terdengar mereka bertiga tertawa. Kebu Kanigoro dan Maesa Jenar menoleh sambil tersenyum pula. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai minat untuk turut serta berkelakar. Sebab sudah terasa oleh mereka bahwa di Gedong Songo telah terjadi sesuatu. Bahkan kemudian terdengar Maesa Jenar berbisik untuk tidak menggelisakan pengikutnya. "Apakah yang telah mempengaruhi udara malam ini, Kakang? Aku takut bahwa Bantaran dan penjawi akan tertidur di atas kudanya," jawab Kebu Kanigoro. "Sirep," desis Maesa Jenar. "Ya," jawab Kanigoro singkat. Kemudian untuk sesaat mereka terdiam, tapi kuda mereka berpacu lebih cepat lagi. Semakin dekat semakin terasa pengaruh yang aneh mengalir menurut angin lembah, menyentuh-nyentuh tubuh mereka. Kemudian terdengar sekali lagi penjawi menguap sambil menggerutu. Ada-ada saja. Dalam berpacu begini dapat juga aku menjadi ngantuk." "Kami terlalu letih," jawab Bantaran, yang mula-mula ngantuk pula. Mendengar pembicaraan mereka, Kebu Kanigoro menjadi cemas. Maka katanya kepada Maesa Jenar, "Kita beritahu mereka supaya mereka berjuang mempertahankan kesadaran mereka. Dan Paman Wonomerto, aku kira mempunyai kemampuan yang cukup dalam tubuhnya yang telah tua dan penuh pengalaman." "Baiklah Kakang," jawab Maesa Jenar. Kemudian Kebu Kanigoro melambaikan tangannya dan sedikit memperlambat jalan kudanya, sehingga dalam waktu sekejap Bantaran, penjawi dan Wonomerto telah menyusulnya. "Apakah kalian ngantuk?" tanya Kebu Kanigoro. "Ya," jawab mereka hampir bersamaan. "Bagus," sahut Kebu Kanigoro. "Itu pertanda bahwa perasaan kalian cukup tajam. Sayang bahwa kalian kurang memperhatikan perasaan kalian. Apakah perasaan yang demikian itu wajar atau tidak?" Mereka menggeleng bersama-sama. "Nah, kalau demikian kalian berada dalam keadaan yang khusus, kantuk sambil berkuda. Hal yang tidak pernah kalian alami selama kalian menjadi anggota Laskar Banyu Biru. Karena itu ketahuilah bahwa kalian telah terkena pengaruh ilmu yang tajam." "Sirep," potong mereka hampir bersamaan. Kebu Kanigoro mengangguk, katanya meneruskan, "Ya, kalian merasakan betapa nyamannya udara malam ini. Karena itu kalian harus berusaha untuk tetap pada kesadaran kalian bahwa kalian sedang mendapat serangan. Pertahankanlah diri kalian, pusatkan segenap kekuatan kalian untuk melawan serangan ini. Karena itu kalian harus tetap menjaga dan meyakini keadaan ini." "Baiklah Tuan," jawab Bantaran dan penjawi bersamaan. Dengan demikian mereka mulai dengan perjuangan mereka untuk menguasai kesadaran mereka. Namun pengetahuan mereka tentang keadaan mereka pada saat itu, yaitu adanya libatan pengaruh sirep pada diri mereka, ternyata merupakan bekal yang baik di dalam usaha mereka mempertahankan diri mereka masing-masing. Wonomerto yang tua itu pun nampak merenung. Agaknya ia pun sedang merasakan dengan seksama keadaan dirinya. Kemudian terdengarlah ia bergumam, untunglah anggir Kebu Kanigoro cukup waskito. Memang kantukku kali ini agaknya bukan sembarang kantuk.
Kemudian terdengar Kebo Kanigoro berkata pula, "Nah, kalau demikian akan selamatlah kalian, sebab kalian tidur sambil berkuda di jalan-jalan yang terjal dan berkelok-kelok ini sangatlah berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau tiba-tiba muncul beberapa orang menghadang perjalanan ini dan melubangi tempat nasi kalian yang nyaris dilubangi oleh orang-orang pamingit.